Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratu Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai dalil. Sudah dibahas pengertian-pengertian dari tiap-tiap sifat, dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Kemudian tinggal bicara dalil. Ini enggak sebatas di sini, tapi harus terus diulang, harus terus dimengerti, harus terus difahami dari tiap-tiap sifat, dihayati, diketahui, pedoman menjadi pedoman dalam hati kita. Kalau cuma sekedar hafalan, udah hafal dari dulu, tapi sekarang sudah bukan waktunya lagi menghafalkan, tapi membenarkan bahwa benar loh Allah itu kudrat, benar Allah itu iradat, benar Allah itu yang mengatur. Ini membenarkan. Dengan apa kita bisa membuktikan, membenarkan itu semua? Maka kita membenarkan itu semua adalah dengan dalil. Apa dalilnya? Bahwa adapun yang menunjukkan
yang membuktikan bahwa Tuhan itu wajib mempunyai sifat yang 20, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wajib mempunyai sifat yang 20, yaitu dari mulai sifat wujud sampai sifat mutakaliman. Ini dengan satu dalil, yaitu barunya alam semesta. Ini namanya dalil jumlah. Dalil jumlah. Artinya kalimat la ilaha illallah jumlah semuanya dengan satu dalil, namanya dalil jumlah. Cukup dengan barunya alam semesta. Artinya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat 20, itu adalah dalil wujudnya alam raya ini. Artinya bumi, langit, serta segala isinya ini adalah baru, dan segalanya pasti diciptakan, dan penciptanya pasti yang mempunyai 20 sifat. Tidak boleh kurang satu pun. Artinya tidak boleh sifat-sifat ketuhanan yang sudah disepakati oleh ulama ini kemudian berkurang. Apabila berkurang, maka Allah akan mempunyai lawannya dari sifat yang 20. Allah wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo sampai dengan mutakaliman. Ini wajib semua bagi Allah. Artinya sifat yang tidak akan pernah tiada dari dirinya Allah. Apabila sifat-sifat ini tidak ada pada zatnya Allah, maka akan ada sifat sebaliknya. Karena tidak mungkin satu wujud tidak punya dua sifat tersebut. Ada wujud, ada zat yang bersifatan hidup. Maka kalau dia tidak disifati hidup, akan disifati mati. Kalau dia tidak disifati dengan sifat ada, maka sifatnya tiada. Kalau enggak disifati dengan berbicara, maka bisu. Ini kalau Allah tidak punya sifat yang 20 ini, maka Allah akan punya lawannya dari yang 20. Kalau ada lawan yang 20 pada dirinya Allah, berarti Allah itu lemah. Berarti Allah sama dengan perkara yang baru. Kalau Allah sama dengan perkara yang baru, maka dia pasti lemah. Kalau dia lemah, pasti tidak akan bisa menciptakan wujudnya alam semesta. Tapi tidak wujudnya alam semesta itu batal, karena alam semesta ini telah nyata terlihat oleh mata kita. Maka apa yang terlihat oleh mata kita wujudnya alam semesta ini menunjukkan, membuktikan bahwa penciptanya pasti punya 20 sifat. Ini dalil yang cukup untuk orang-orang yang awam kayak kita. Dalil yang ringkas, dalil yang ijmal. Tidak dituntut kita untuk mengerti satu persatu dalilnya. Wujudnya Allah wajib, dalilnya apa? Qidamnya Allah wajib, dalilnya apa? Baqoknya Allah wajib, dalilnya apa? Ini kita tidak diminta untuk mengerti satu persatu dalil, tapi cukup pakai satu dalil. Dalilnya Allah wajib wujud apa? Alam semesta.
Dalilnya Allah kidam apa? Alam semesta. Dalilnya Allah wajib baqa apa? Alam semesta. Semua tiap-tiap sifat itu kita dalili cukup pakai satu dalil, yaitu wujudnya alam raya, wujudnya alam semesta. Ini dengan dalil ini kita sudah dianggap berdiri sendiri. Dengan dalil ini sudah dianggap kita tidak lagi taklid, tidak lagi menjadi orang yang ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Karena iman yang didasari taklid, iman yang didasari mengikuti pendapatnya orang lain tanpa punya dalil sendiri, maka imannya itu diperselisihkan. Imannya itu dianggap oleh ulama, sebagian yang mengatakan sah, sebagian mengatakan enggak sah. Sesuatu yang masih diperselisihkan ini belum punya keputusan, belum ada hasil ketetapan. Oh, yang benar yang ini enggak bisa. Oh, yang ini yang benar juga enggak bisa. Kenapa? Karena masih berselisih, belum ketemu mana yang menjadi pokok utamanya. Tapi kalau iman yang pakai dalil, semua ulama sepakat imannya sah. Nah, jadi iman ada dua, ada yang pakai dalil namanya ma'rifat, ada yang tidak pakai dalil atau imannya taklid, mengikuti dalilnya orang lain, mengikuti pendapatnya orang lain. Maka iman yang mengikuti pendapatnya orang lain disebut iman yang taklid. Nah, iman yang taklid inilah yang diperselisihkan. Ngomong ini enggak sah, kata yang ini sah tapi berdosa, kata yang ini sama sekali enggak sah, itu lagi ngomong kafir. Ini ulama beda-beda pendapat tentang apa hukumnya orang yang taklid atau ikut-ikutan dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih berselisih kan belum ada keputusan. Satu ngomong ditembak, satu ngomong ditembaki, kan berselisih nih. Jelas nggak? Belum jelas kan, belum ada keputusan. Yang mana ini yang benar, namanya pendapat yang masih diperselisihkan itu nggak bisa buat pegangan, begitu loh maksudnya. Nah, yang buat pegangan mana? Yang nggak berselisih. Pakai pedoman, pegangan itu pakai pendapat yang tidak berselisih, maka enak. Nah, yang nggak berselisih mana? Iman yang pakai dalil. Semua jumhur ulama, semua ulama nggak ada yang khilaf. Kalau saya iman kepada Allah pakai dalil gimana? Sah. Makanya ketika kita tahu kondisi ini, usahakan iman kita jangan sampai jadi iman yang ikut-ikutan. Kan dalilnya sudah sangat gampang. Dalilnya sudah sangat mudah. Apa? Cukup pakai satu dalil. Dalil itu apa? Bukti itu apa? Perkara, barang, sesuatu yang mengantarkan kita memahami sesuatu yang lain. Namanya dalil, namanya bukti. Sesuatu yang kalau kita lihat sesuatu itu, pikiran kita diantarkan memahami sesuatu yang lain, namanya bukti. Kalau kita lihat sesuatu tapi pikiran kita nggak diantarkan kemana-mana, ini bukan bukti apa-apa berarti, gitu loh. Kamu kayak lihat air, kamu lihat air
nggak mengantarkan pikiran kamu kemana-mana, maka air ini nggak jadi bukti apa-apa. Tapi sama-sama lihat air, ketika kamu di depan basah, genteng basah, jalan basah, kamu lihat basah itu, langsung pikiran kamu dibawa tadi ada. Nah, berarti ini mengantarkan kita, gitu loh. Si basah itu mengantarkan kita memahami tadi ada hujan. Kamu lihat rumah hangus, nggak usah pakai nanya, asal kamu lihat rumah itu hangus, langsung kamu diantar pikiran kamu tadi ada kebakaran. Itu namanya dalil. Nah, alam ini disebut namanya alam. Asal kata dari alamat. Apa alamat? Petunjuk, sesuatu yang menunjukkan. Nah, kalau kamu lihat alam tapi nggak mengantarkan dia kepada Allah, berarti ganti namanya, jangan alam. Ini percuma disebut alamat, disebut dalil, tapi nggak mengantarkan kamu mengenal Allah. Berarti nggak ada faedahnya alam raya ini. Allah bikin alam segede-gedenya itu nggak ada faedahnya buat kamu kalau ini tidak bisa mengantar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidaklah sia-sia menciptakan semua ini. Apapun yang diciptakan Allah, sekecil apapun, tidak ada yang sia-sia. Apa untungnya? Seminim-minimnya untung mengantarkan kita ini ada yang menciptakan. Itu untung, itu dalil, itu keuntungan yang paling minim. Makanya nggak ada di alam raya yang sia-sia, nggak ada. Loh, apa untungnya? Untungnya bisa mengantar kita mengenal Allah. Kamu lihat langit, ingat Allah. Kamu lihat ini, ingat Allah. Lihat ini, ingat Allah. Quran mengatakan apa? Afala tanduruna ilal ibili kaifa khuliqat ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah ngomong, apa kamu nggak pernah lihat onta? Kenapa kok pakainya onta? Nggak kucing gitu apa? Hah? Kok pakainya onta, kenapa? Karena onta itu tiap waktu dilihat sama orang Arab. Setiap rumahnya orang Arab punya onta, hingga yang dijadikan dalil apa yang tiap waktu kamu lihat, gitu loh. Jangan menjadikan dalil sesuatu yang nggak pernah kamu lihat, yang aneh-aneh, yang luar biasa, yang begini nggak akan bisa mengantar iman kamu secara konsisten, secara pasti. Makanya dalilnya tentang keberadaan Allah, orang-orang ahli tauhid, orang-orang ahli akidah diajarkan oleh ulama bahwa dalilnya cukup pakai wujudnya alam semesta. Kalau ditanya, alam ini ada? Ya, alam ini ada. Diciptakan nggak alam ini? Pasti diciptakan. Apa buktinya? Alam ini tadinya nggak ada, terus menjadi, tiap-tiap perkara yang tadinya nggak ada, terus menjadi ada, itu pasti diciptakan. Makanya kita mengatakan bahwa alam inilah yang menjadi bukti kalau Tuhan pencipta alam itu pasti ada. Nggak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya. Seperti pendapatnya siapa? Filsafat, pendapatnya orang-orang ateis, pendapatnya siapa itu? Darwin, pendapatnya Aristoteles, pendapatnya mereka yang sampai-sampai tidak mengakui keberadaan Allah, tidak mengakui keberadaan Tuhan, karena nggak menganggap alam ini diciptakan.
Mereka selalu menuntut alam ini bikinnya dari apa? Begitu. Karena bagi mereka itu kalau mau bikin sesuatu harus ada bahannya. Masa ada bikin nggak pakai bahan? Bikin manusia dari mani, manusia dari tanah. Nah, bikin matahari dari apa? Bikin bulan dari apa? Bikin langit dari apa? Kalau nggak ada, ya nggak dibikin berarti. Nah, diputuskan seperti itu mereka. Jadi kamu sekarang berada pada dua posisi, dua kondisi. Mau mengakui adanya Allah atau mau mengakui tidak adanya Allah. Kita yang diberikan oleh Allah akal yang sehat, mudah-mudahan sampai kematian kita, sampai nanti akal kita masih disehatkan oleh Allah, diberikan akal yang cerdas, akal yang bisa memahami alam ini diciptakan, bisa membuktikan alam ini tadinya nggak ada, jadi ada, pasti ada yang menciptakannya. Nah sekarang kalau ada yang mengatakan alam ini tidak diciptakan, terus gimana? Kamu harus tanya juga, kalau memang alam ini nggak diciptakan, Tuhan itu nggak ada, terus bagaimana alam ini bisa terjadi? Coba buktikan. Minta bukti juga kamu. Kita mengakui alam ini diciptakan, punya bukti. Kalau kamu mau mengatakan alam ini nggak diciptakan, juga harus punya bukti. Nggak bisa sembarangan, oh nggak dibikin. Buktinya apa nggak dibikin? Makanya mereka sekarang kelabakan mencari bukti. Untuk mengatakan alam ini nggak dibikin, mereka harus tahu. Terus kalau nggak dibikin, kok tahu-tahu muncul dengan keberadaan yang segini gedenya, yang megahnya, bagaimana cara munculnya? Harus dipikirkan itu. Hingga mereka merekayasa nih, oh munculnya dari sini, semua tercipta dari air. Oh semua dari tanah, oh semua ganti lagi. Terakhir, oh ini dari Big Bang, ledakan besar. Terus direkayasa, artinya mereka ketika mau membuat keputusan Tuhan nggak ada, mau tidak mau mereka harus bisa membuktikan kalau alam ini muncul dengan sendiri. Terus cara munculnya gimana, permulaannya, berkembangnya bagaimana, kok tahu-tahu bisa rata seperti ini? Di Quran lengkap bagaimana Allah menunjukkan bahwa alam ini Allah yang menciptakan. Allah katakan apa? Wa ayatul lahum khalaqal azwaj. Di antaranya nih. Dan tanda-tanda keagungannya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah yang ada pada kalian apa? Allah menciptakan pasangan untuk kalian. Kalau ini muncul sendirinya, ya munculnya sama semua dong. Kenapa kok ada pasangannya gitu loh? Kamu laki, kalau ini semua muncul semua sendiri, ya laki semua jadinya. Kok ada yang dari mana proses munculnya perempuan? Ini Allah tunjukkan, mbok mikir kamu. Jadi istri kita itu, pasangan kita itu tanda dari kebesaran Allah. Allah tunjukkan nih. Min ayatihi an khalaqalakum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kuasaannya Allah, Allah menciptakan untuk kalian pasangan atau istri. Ini tanda. Kamu harus bisa mikir, oh kalau muncul sendiri harusnya ya bentuknya sama semua. Kenapa kok wajahnya nggak ada yang sama? Terus tiap orang punya sidik jari yang beda. Kalau muncul sendiri-sendiri atau munculnya tidak diciptakan, ya harusnya sama semua dong. Masa ada sidik jari kamu, sidik jari saya, kok bisa beda-beda, bagaimana sih? Gambarannya begini, kamu
nyimpen itu apa, koin kan bolak-balik, uang koin kamu lempar ke atas, taruh, lempar lagi 10 kali, ada kemungkinan sama enggak? Ada. Atau dadu kamu kocok 10 kali kamu keluarkan, ada enggak kemungkinan keluarnya sama? Kalau itu terjadi sendiri, maka akan ada kemungkinan sama, gitu loh. Kalau alam ini muncul sendiri, akan ada kemungkinan persamaan antara satu dengan yang, tapi nyatanya nggak ada yang sama, gitu loh. Sidik jarinya nggak sama, bola matanya jadi sidik jari nggak ada yang sama, suara nggak sama, wajah nggak sama, postur tubuh nggak sama, semuanya. Nah, kalau sudah kamu bisa buktikan ini nggak sama, lah yang menjadikan beda siapa? Penyebabnya dia jadi beda itu apa? Begitu loh. Maka mereka yang tidak mengakui adanya Tuhan nggak bisa jawab ini, putus, berhenti, begitu loh. Nah, kalau kita ya terjawab semuanya karena kita mengakui ini semua diatur oleh Allah, ada kreatornya, ada yang mendesainnya, ada yang menentukannya. Kamu akan jadi laki, kamu akan perempuan, sidik jari kamu akan begini, wajah kamu akan begini, tangan kamu akan ini. Semua disetting oleh Allah tanpa ada satupun yang muncul dengan sendirinya. Ini bukti yang nyata. Jadi kalau ada orang kok tidak mengakui keberadaannya Allah, tidak mengakui keagungannya Allah, maka harus kamu tanya, Tuhan itu enggak ada, ini mah jadi sendiri. Kalau jadi sendiri coba ceritakan cara jadinya gimana, gitu dong, harus tahu. Ya enggak ngerti, pokoknya muncul tiba-tiba, wah stres. Stres orang itu kalau sampai mengatakan jadi sendiri tapi enggak tahu cara gimana sih. Hujan itu turunnya nggak seperti anggapan filsafat, sedot naik apa itu, mau mampir. Malaikat itu tiap waktu mengambil air dari bawah arsy, artinya gayung. Ntar awan siram, kirim, awan kirim sana, bimikdar, dengan ukuran akan turunnya seberapa, yang sana seberapa deresnya, diukur. Enggak jadi sendiri, enggak. Kalau mereka enggak, hujan jadi sendiri, air laut kena angin, ada butir-butir apa, uap naik ke atas, kena matahari, ngumpul di awan, awannya berat, tahu-tahu hujan. Kalau begitu ukurannya harus sama dong, nggak boleh beda. Wong mataharinya sama, awannya sama, airnya. Kok bisa sini udahnya kecil, sini gede, sono deres, sini nggak deres, sini banjir, sono kok bisa beda? Itu pikir mestinya dong. Di akal yang sehat akan mengatakan, oh ini nggak mungkin kalau terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang mendesainnya ini semua. Loh, Quran itu ya ratusan ayat menunjukkan tentang bagaimana Allah menampakkan keagungannya kepada kita, tentang bagaimana Allah menceritakan tentang penciptaan ini kayak apa. Allah katakan di Quran, bagaimana kamu lihat air laut sama air nggak bisa, gimana coba? Air tawar, air nggak ketemu, kan aneh. Kayak ada pembatas, yang batasinnya apa coba? Jadi
Ini yang demikian ini kalau nggak dipikirkan, kalau kamu nggak bisa mengakui dari hati kamu bahwa ini pasti ada yang ngatur, ya kamu akan tersesat sudah. Akal kamu tidak bisa membuat suatu keputusan yang benar. Jadi asalnya bagaimana sih? Asalnya bagaimana sih kok tahu-tahu nemu alam ini pasti diciptakan? Asalnya akal menemukan barang yang tadinya nggak ada terus menjadi ada, nggak mungkin muncul dengan ini pedoman. Di depan kamu tadinya tidak ada sendal, tiba-tiba kamu keluar ada sendal, kamu akan nanya, ini yang naruh sendal di sini siapa? Pasti kan begitu. Oh, ini datang sendiri, bisa? Ya nggak mungkin. Atau tadinya ada sendal, kamu keluar sendalnya nggak ada. Tanya, sendal saya mana? Hilang sendiri. Mana ada sendal hilang sendiri? Tanya malingnya, siapa? Begitu, nggak mungkin ada sendal kok hilang sendiri. Ini akal yang normal, nemunya begitu. Tiap-tiap sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, itu nggak mungkin nongol dengan sendirinya. Pasti ada yang menentukan, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang mendesain. Disinilah akal memutuskan bagaimana kalau alam raya yang sebesar ini, yang isinya begitu macam-macam, kok terjadi dengan nggak mungkin, kata akal. Gitu loh. Pasti ini ada yang menciptakan, dan penciptanya pasti yang punya 20 sifat. Nggak mungkin. Kalau penciptanya nggak punya 20 sifat, nggak mungkin. Nah, 20 sifat itu akal menerima. Pasti 20 itu ada pada Tuhan. Pasti 20 itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nemunya pakai akal, akal hanya melihat kalau nggak punya sifat yang 20, gimana? Kalau nggak punya yang 20 gimana? Pasti punya sebaliknya, gitu loh. Kalau kamu kok nggak punya sifat ganteng, pasti jangan ngomong jelek. Kejujuran maksudnya itu. Unik. Pasti kan? Kalau orang kok nggak punya sifat laki, pasti kebalikannya, apalagi begitu loh. Kalau nggak punya sifat hidup, pasti kebalikannya. Maka Tuhan pencipta alam ini kalau dia nggak punya sifat yang 20, maka dia akan punya sifat lawannya dari yang 20. Yang 20 ini dari mana nemunya? Akal. Nah, akal kamu kan ada. Makanya di sini fungsinya akal di sini. Kalau bagi orang-orang Mu'tazilah, bagi orang-orang filsafat, bagi yang lain, akal itu alat untuk menemukan mana baik, mana jelek. Bagi kita ahli sunnah, akal nggak bisa nemu mana baik, mana jelek. Akal nggak bisa nemu. Baik dan jelek itu bukan ukuran pakai akal. Baik dan jelek itu ukurannya pakai syariat, pakai berita agama. Ini kebaikan, jalankan. Ini keburukan, tinggalkan. Itu agama yang beritain. Bukan dipikir baik apa enggak ya. Enggak bisa dipikir. Kalau akal mau mikir, yang mikir dipikir akal, beritanya syar'i. Mana sih berita syar'i yang menunjukkan ini kebaikan, gitu loh. Mana sih berita syar'i yang menunjukkan ini kebenaran? Dipikir. Tapi baiknya bukan dari pikiran, tapi dalil syar'i itu yang menguatkan ini baik, ini jelek, begitu. Seperti apa? Dalam sebuah
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, apabila di antara umatku sudah tidak berani mengatakan dolim pada orang yang dolim, maka siap-siap binasa umat itu. Ada orang dolim, tapi orang lain umat Islam nggak berani ngomong dia dolim, nggak berani begitu. Diem-diem aja, diem-diem baik namanya, ngumpet-ngumpet doang, udah biarinlah dia dolim, yang penting kita nggak dolim. Siap-siap umat itu binasa. Hadis Nabi ini, riwayat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, dituliskan di situ. Jadi kalau sekarang kita lihat kedoliman berada di mana-mana, tapi nggak ada yang ngomong dolim, kita siap-siap untuk binasa. Ini yang menunjukkan ini bukan akal, bukan dipikir akal, bukan, tapi berita syariat. Jadi mengatakan dolim pada yang dolim baik enggak? Baik. Kata siapa? Kata syariat, bukan kata akal. Kata perasaan, jahat loh ini orang kok didolim-dolimin, orang kok ngomongin enggak adil, mana keadilan. Ngomong yang seperti itu baik enggak? Baik. Apa bukti baiknya? Perintah syariat. Jadi baik itu bukan pakai akal, itu pakai syariat. Nah, kalau akal ngurusinnya apa? Akal ngurusinnya mana yang pasti ada, mana yang pasti tiada, mana yang boleh ada dan boleh, itu doang. Akal mikirinnya itu, nggak mikir yang lain, nggak. Bukan kerjanya akal, nemu yang lain itu bukan kerjanya akal, gitu loh. Makanya di antara yang akal pikirkan apa? Apa yang pasti ada bagi Tuhan. Nah, begitu. Apa yang tidak mungkin ada bagi Tuhan, itu yang akal pikirkan. Maka akal bisa memutusin yang pasti ada pada Tuhan, dia pasti punya 20 sifat. Nah, itu baru kerjanya akal, mutusin sesuatu. Apa yang pasti ada pada para nabi? Oh, pasti sidik, tablik, amanah, fatonah. Itu kerjanya akal. Bukan untuk mikirin kebaikan dan keburukan. Jalankan ini baik, kata akal saya. Nggak bisa. Akal nggak bisa mutusin baik dan buruk. Kalau akal mutusin baik dan buruk, jadinya apa? Akan berbeda-beda pendapatnya nanti. Kata yang sono baik itu begini, kata yang sini baik itu begini. Akan punya perbedaan pendapat, mana yang baik mana buruk nggak jelas. Tapi kalau baik dan buruk kata syariat, kata Nabi, maka akan sepakat semuanya satu hukum namanya. Sholat itu perintah, satu hukum semuanya. Haji itu perintah, puasa itu perintah, suatu kebaikan. Mana buktinya? Syariat, jelas namanya. Ya, jadi dalil itu sesuatu yang mengantarkan kita kepada perkara yang lain. Yang mau kita pakai dalil di dalam menetapkan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan pencipta alam, keberadaan sang kreator, keberadaan yang mendesain alam semesta ini, maka kita membuktikan dengan wujudnya alam itu sendiri. Karena alam ini ada dengan bentuk yang berbagai macam, rupa yang berbeda-beda, maka akal mengatakan pasti ada yang menciptakan. Dan penciptanya pasti punya 20 sifat. Makanya anak-anak kita disuruh ngapalin itu buat pedoman itu. Hafal dulu, setelah hafal nanti baru kita kenali apa itu wujud, kita bakal sampai mutakaliman, baru tahu 20 ini isinya apa saja, baru ini semua adalah sifat Allah pencipta alam semesta.
Kalau tidak punya sifat-sifat itu, tidak akan mungkin dia bisa menciptakan alam. Hilang satu saja dari sifat itu, dia akan punya kebalikannya. Kalau dia punya kebalikannya berarti dia lemah, dia makhluk, dia baru, dia bukan Tuhan. Ini dipastikan oleh akal. Kayak dalil Al-Quran. Al-Quranul Karim ini adalah dalil yang sepanjang masa bisa diterima, dipahami oleh tiap-tiap akal. Untuk menunjukkan tentang keagungannya Allah, menunjukkan keberadaannya Allah, menunjukkan tentang kekuasaannya Allah. Jangan selalu mencari dalil yang aneh-aneh. Ini orang sekarang seringnya begitu. Kalau belum nemu yang aneh-aneh, belum nemu kekuasaan Tuhan katanya. Tapi kalau sudah nemu yang aneh-aneh, baru ngakui, maha kuasa Tuhan itu. Apa? Lihat kambing kakinya 5 umpamanya. Betul-betul maha kuasa Tuhan. Kalau kambing yang kaki 4, biasa itu mah. Enggak maha kuasa dia. Ini otaknya soak ini begini. Lah ya, kalau kamu untuk nemu Allah maha kuasa harus cari kambing yang kakinya 5, dan nemunya kapan? Jadi kalau belum nemu kambing kaki 5, Tuhan belum maha kuasa gitu, Pak. Ini bahaya ini. Rubah dulu pikiran kita, jangan gampang-gampang kalau mau nemu dalilnya Tuhan itu harus nemu yang aneh yang luar biasa, baru itu kekuasaan Tuhan. Enggak begitu. Quran aja ceritanya yang biasa-biasa. Enggak ada Quran cerita yang aneh-aneh, enggak ada. Coba baca. Afala yang duruna ilal ibili. Ini kan onta biasa. Tiap hari orang Arab lihat, tiap hari dinaikin, tiap hari disembelih, disate, dimakan, tiap hari lihat. Apa yang aneh? Justru kalau kamu bisa mikir tentang onta, kamu akan nemu tentang keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang aneh dari onta itu apa? Apa? Yang aneh dari onta itu apa? Banyak yang aneh. Lah ya, artinya hewan-hewan yang walaupun kamu pandang itu biasa kamu temu, tapi di dalamnya itu penuh keluar biasaan. Kalau kata Habib Ali itu katakan bahwa semua yang diciptakan Allah itu luar biasa. Enggak ada yang diciptakan Allah itu biasa-biasa, enggak ada. Kalau yang diciptakan Allah itu biasa-biasa, berarti ada yang lain selain Allah bisa bikin yang seperti itu. Yang diciptakan Allah semuanya luar biasa. Apa buktinya? Enggak ada yang lain yang bisa bikin seperti. Tandanya Allah ciptaannya luar biasa semua. Maka dalam dirinya onta itu ada hal yang luar biasa yang kalau kamu pikirkan kamu akan nemu. Apa yang pertama kita bisa temukan dari onta? Ya tadinya nggak ada terus jadi. Itu aja yang paling mudah itu mengarah kepada adanya Allah. Yang lain apa? Banyak. Onta itu hewan yang kalau jalan tahan sama haus, tahan sama panas, dia sanggup minum berliter-liter untuk bertahan berbulan-bulan, berminggu-minggu. Kalau di tengah padang pasir itu ada batu besar yang kalau kamu naruh telur di atas batu itu mateng. Itu kalau lihat onta, batunya buat senderan sama onta, buat garuk-garuk gitu.
dalam dirinya onta itu penuh keanehan. Matanya onta itu kalau kena debu, angin, badai, kayak ada wipernya, masih bisa jalan dia coba. Kalau ini kan merem, kalau onta masih terus jalan. Oke, hewan yang hebat di padang pasir. Ini diantaranya apa? Allah ciptakan onta untuk kendaraan di padang. Ini kehebatan yang luar biasa. Kenapa kok nggak dipilih hewan yang lain? Nggak sanggup untuk jalan di tengah padang pasir kalau nggak hewan yang seperti onta itu. Maka keberadaan onta di padang pasir ini menakjubkan, gitu loh. Kok munculnya nggak di Indonesia, gitu ah? Untuk kendaraan di sinilah bolak-balik. Kenapa? Ya nggak ada gunanya di sini. Di sini pakai yang lain bisa, di sana pakai yang lain nggak bisa, harus onta. Kenapa? Ketahanan fisiknya, kekuatan fisiknya untuk bisa tahan nggak minum sekian hari dia sanggup. Ini memang kendaraan yang Allah ciptakan untuk padang pasir memang, bukan dipakai di selain padang pasir. Kayak sekarang orang punya motor, kalau dia naik motor, kalau pas daerahnya itu daerah yang licin, pegunungan, tanah, itu bannya beda sama yang jalan, ya beda nggak? Motor yang kamu lihat trail buat balapan itu, yang naik bannya kayak apa? Kenapa butuh begitu? Nah itu begitu, dibikin berbeda dengan ini. Onta dibikin, didesain oleh Allah itu spesial padang pasir memang, gitu loh. Ini desain ini Allah tampilkan di Quran. Syuf, lihat dulu onta. Kamu nggak akan nemu onta itu di tempat yang lain. Kendaraan kamu nggak akan temukan kendaraan yang paling cocok untuk kamu pakai di situ kecuali onta. Yang lainnya keok aja udah untuk itu. Di Quran Allah cerita masalah nyamuk. Apa hebatnya nyamuk coba? Kok nyamuk diceritain dalam Quran? Ini alamat, ini dalil bahwa penciptanya pasti kudrat, pasti irodat, pasti ilmu, pasti hayat, sama, basor, kalam. Ini pasti penciptanya. Jadi kita bisa menemukan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kamu nggak bisa lihat pakai mata kamu, nggak bisa kamu raba, nggak bisa kamu pegang, nggak bisa kamu cium, nggak bisa kamu jilat. Indra kita ini semua al-indra yang 6 nggak bisa fungsi. Berapa? 5 apa 6? Nggak 6 kan? Nggak bisa fungsi. Yang bisa sampai menemukan Allah kalau kamu punya akal yang sehat. Makanya Allah ciptakan kepada kita, dikaruniai akal. Akal ini menjadi jalan, sebab orang itu bisa menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpikir sehat, berpikir dengan cara yang benar, berpikir dengan dituntun oleh para ulama hingga bisa menyimpulkan hasil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada, yang mendesain alam ini pasti ada, dan yang mendesainnya, yang menciptakannya pasti punya 20 sifat. Ini ringkas ini. 20 itu yang wajib, lawannya berapa sifat? Juga 20. Ini 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Allah kalau tidak punya sifat wujud pasti adam. Kalau dia nggak kidam pasti hudus. Kalau dia nggak bakok pasti fana. Maka wajibnya wajib kamu imani 20, lawannya juga kamu harus tahu 20. Wujud, kidam, bakok sampai mutakaliman kamu harus tahu, lawannya juga harus tahu. Adam, hudus,
fana, mumatsalah, qiyamuhu bi ghairihi, ta'addud, adzun, karahatun, juhlun, mautun, asomun, aamun, abka. Ini harus tahu sampai 20 lawannya dari yang wajib, hingga kamu tahu, oh Allah itu enggak cuma punya 20 sifat, 20 itu yang wajib, lawannya juga ada 20. Karena tidak akan bisa memutuskan hukum wajib tanpa ada hukum mustahil, nggak bisa. Kamu akan katakan benda ini wajib punya tempat. Kalau sudah mengatakan wajib, maka akan ditanya kalau nggak punya tempat gimana? Mustahil begitu. Tapi kalau nggak punya tempat ya nggak apa-apa, bukan wajib berarti. Wajib punya tempat. Kalau nggak punya tempat, mustahil. Maka baru bisa berlaku hukum wajib. Apa sih wajib itu? Tidak pernah ditemukan tiadanya. Kalau mustahil, tidak akan pernah ditemukan adanya. Ini harus paham ini, wajib, mustahil, jaiz, harus kamu bolak-balik itu, jangan sampai nggak ngerti. Kamu kok kehilangan pandangan akal kamu pada wajib, mustahil, jaiz, bisa rusak. Artinya bisa akal tidak memutuskan sesuatu pakai relnya akal. Kalau nggak pakai wajib, mustahil, jaiz. Makanya harus dibolak-balik sampai jelas bahwa Allah itu wajib bersifatan yang 20. Dalilnya apa? Alam semesta. Karena nggak mungkin tercipta satu perkara yang kecil aja kecuali penciptanya punya 20 sifat yang wajib. Upil aja, upil mau bikin upil harus dia punya 20 sifat. Kalau gimana? Nggak akan bisa mencipta, apalagi bikin. Ya Allah, bikin nyamuk. Wah, pikun nanti lihat nyamuk. Nanti lihat nyamuk aja mesti berpikir, ya Allah, ini yang bikin ini kayak apa jagonya ini ya? Ahlinya kayak apa yang bikin? Kakinya sekecil itu. Apa ini? Tusuknya sekecil itu. Kalau kamu ada nyamuk, kamu pukul, mati. Kamu pencet begini, ada jarumnya enggak? Enggak ada kan? Tapi masuk ke sini bisa. Kalau pakainya jarum mending jelek gitu kan. Kita pukul enggak ada jarumnya. Ini kan ujungnya keras apa enggak? Bisa masuk kemari. Ini Allah subhanallah. Ini kalau kamu tafakur, kamu tadabbur alam, kamu akan tambah nemu, Masya Allah, Maha Agung Engkau ya Allah, Maha Kuasa Engkau ya Allah. Hingga tambah bisa menemukan betul-betul ini pasti diciptakan. Nggak mungkin ini muncul sendiri, nggak mungkin. Dengan berbagai macam keadaannya. Ini yang harus kita ketahui. Jadi untuk sampainya pada keyakinan, kemantapan hati kita, kemantapan iman kita, jangan sampai ada gonjang-ganjing lagi di hati kita tentang segala macam zaman yang berlaku terus berganti. Dari zaman ke zaman, kurun ke kurun, waktu ke waktu. Ini semua ada dalam ketentuan Allah, didesain oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Apa yang akan terjadi, perubahannya Allah yang menentukan. Kita sekarang sedang berada pada zaman apa? Ini Allah yang memilihkan. Kamu ada di zaman sekarang ini, kamu akan di zaman sekarang ini, Allah yang memilihkan. Jangan pernah menyangka bahwa kenapa kok zaman seperti ini, jangan. Ini sudah Allah atur, sudah Allah tentukan. Apa hikmahnya kok zaman seperti sekarang ini? Ada hikmahnya, pasti ada
hikmahnya. Hanya saja kadang kita nggak ngerti apa hikmahnya, apa keuntungannya untuk kita bisa melihat ini. Kalau lihatnya dari pandangannya tasawuf, pandangannya orang-orang tasawuf melihat bahwa segala kejadian yang berbeda-beda ini adalah tajalli atau penampakan dari nama-nama Allah, penampakan dari Asmaul Husna. Artinya apa? Allah mau memperkenalkan dirinya kepada kita, maka diperkenalkan keadaan yang berbagai macam agar kamu kenal kepada semua nama-namanya Allah. Jadi kalau kamu kok tafakur satu keadaan pada keadaan yang lain, tiap keadaan ini akan mengantarkan kamu nemu, oh ternyata dia Jabbar, oh ternyata dia Qahar, ternyata dia Razzaq, oh dia Fattah, oh dia Mukmin, Muhaimin. Satu persatu lihat ini, nemu sifat ini, nemu sifat ini, hingga perbedaan yang macam-macam itu begitu. Ada yang dolim, ada yang didolimi, madlum, ada yang lihat kedoliman diem saja, ada yang lihat kedoliman bantu berbuat dolim. Ini keadaan yang berbagai macam akan muncul terus sebagai penampakan dari kita mengenali semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang sia-sia, gak ada. Hingga ini semua mudah-mudahan menambahkan terus iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman itu ada di hati kita, iman itu ada dalam sanubari kita, iman itu tambah kokoh di hati kita. Pegangi terus dalil ini, jangan sampai putus dari mengimani dalil. Tambahkan terus tafakur kita, karena tiap kita berpikir, tiap kita tafakur, tadabbur alam, akan tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di Quran dikatakan apa? Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, tambah imannya, tambah kenalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah mantapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu semua kita miliki, itu semua dijadikan Allah pada diri kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha kuasa, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang taat kepadamu, ya Allah, hamba yang terus bisa membuktikan akan keberadaanmu, ya Allah, tahu segala macam yang muncul adalah atas karuniamu, ya Allah, yang baik muncul darimu, ya Allah, segala yang buruk ujian bagi kami semuanya, ya Allah, datangkanlah pertolongan untuk kami, pertolongan yang cepat, pertolongan yang tepat, pertolongan yang akan membawa kami semua orang mukmin menjadi orang-orang yang tambah taat kepadamu, tambah ibadah kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang hati kami rindu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada agama yang lurus, rindu kepada agama sebagaimana agamanya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kami pada persatuannya para ulama, rindu kami pada persatuannya umat, ya Allah. Jadikanlah semua yang ada di negeri kami, ya Allah, bersatu padu menjadi agama, menjadi umat yang satu, umat yang sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami semua, ya Allah, bisa menjadi orang-orang yang terus tekun ibadah kepadamu tanpa syirik, tanpa menjauh darimu, tetap berada pada limpahan rahmatmu, limpahan cahaya karuniamu, ya Allah. Jadikanlah iman ini, ya Allah, pada kami sampai nanti hari kematian kami. Kami mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik-baik saja, selamat di dunia kami sampai selamat di akhirat kami nanti, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ala hadin niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna وأننا أسرفنا على الأرض إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روحي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي هذا بكل سولي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.